pasti amal saleh. Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat. Nanti didetilkan dalam Al-Quran, banyak detilnya. Setiap ada kata iman, setelahnya pasti amal saleh. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah itu wa yuqimunas shalah, salat amal saleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya infak amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus siyam, siam puasa amal saleh. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, disayang oleh Allah, maka tingkatkan salat. Ya, dari yang salat fardu 5 waktu tambah sunnah, bangun tahajud, nanti akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Merasa lebih enak, lebih tenang, lebih nyaman. Ingin diangkat lagi, tambah lagi, mulai mendekat pada Al-Quran, mulai puasa, ya, mulai mengajar. Kalau sudah masuk kepada mengajar, derajatnya beda lagi. Maka yang kedua, wa utul ilma darajat. Orang yang pengen belajar diberikan pengetahuan, maka naik derajatnya, diberikan derajat tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah muncul kemudian sebutan ustaz, ada kiai, ya, ada muallim, ada habib, ada macam-macam. Itu gambaran tanda kasih Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa kamu sudah berubah, sekarang sudah mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin dipelihara. Dan saya bermohon kepada Allah, semoga kemuliaan ini bisa kemudian dibawa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahas apa kita ini ya? Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Jadi mungkin membahasnya yang barusan aja tuh ya. Baik. Karena pernah dengar santri ada ngobrol di sini Ustaz. Saya sambil lewat, katanya mereka berdua ngobrol, bilang begini, saya nih oleh kiai saya nggak boleh jadi ulama. Kenapa? Kata yang saya dengar aja di obrolan mereka tanpa ingin mendengar ya, kedengaran sendiri. Karena mereka keras, salah mereka sendiri. Karena saya nggak boleh pengen jadi ulama. Terus kenapa? Kata guru saya, katanya kamu mah cukup jadi orang soleh aja. Karena kalau cita-cita jadi ulama tapi salah pengertian ulamanya, dari awal cita-citanya salah. Gimana tuh Ustaz? Saya sampai terperangah, ini hebat nih gurunya. Karena belum tentu orang menganggap ulama tuh seperti yang ulama dalam pandangan Allah. Karena mungkin ada yang dianggap ulama karena ya begitulah, ceramah, terkenal, pulangnya dapat amplop, dapat berkat dan sebagainya. Gimana sih Ustadz, ulama teh apa itu? Senang kalau beliau mah jelas, kalau saya mah coba Quran di lantai atas ambil gitu, beliau mah. Alhamdulillah ya. Ini tidak berniat mendengar tapi lengkap ceritanya. Sebab mengagumkan Ustadz. Baiklah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada saleh disebutkan tadi, ada ulama. Pertama kita kenali dulu apa itu saleh, apa itu ulama, baru kita urutkan bagaimana menjadi saleh, bagaimana menjadi ulama, lalu kita bandingkan mana yang paling unggul di hadapan Allah antara ulama dengan saleh. Saleh itu sering diartikan baik. Pak Soleh, bapak yang baik. Di dalam Al-Quran, kebaikan itu setidaknya ada 5-6 nama. Satu, ada yang disebut dengan Tayyib namanya. Tayyib, dalilnya Quran surah kedua ayat 168. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Lantai atas ada mushaf. Yang bawahnya itu. Baik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau disebutkan thayyib itu artinya baik fisiknya, sehat. Karena itu di ayat ini diperintahkan seluruh manusia, apalagi orang beriman, jika ingin mengonsumsi makanan apapun cari yang menyehatkan. Tidak semua yang diinginkan itu mesti dimakan. Tidak semua yang disukai itu mesti dikonsumsi. Kata Allah, kalau Anda ingin sehat, sederhana. Cari makan dengan cara yang halal. Dari yang halal itu, belikan yang menyehatkan untuk tubuh kita. Ya, kalau memang nasi kita makan sehat, ambil nasi.
Kambing menyehatkan, silahkan makan daging kambing. Tapi kalau kemudian itu berpotensi mengganggu kesehatan kita, jangan dikonsumsi, kata Al-Quran. Karena itu kalau orang Arab ditanya, kaifa haluk ya akhi, apa kabar? Dia menjawab, alhamdulillah ana thayyib. Itu asalnya saya sehat, fisik saya baik. Cuma kan ada orang yang fisiknya baik, sehat, cuman kan pikirannya kurang sehat. Ya, ada Bang Thayyib 2 kali puasa, 2 kali lebaran, dia sehat gak pulang-pulang gitu. Ya. Artinya ada yang kurang sehat dengan pikirannya. Nah, kalau kita ingin katakan fisiknya baik dan pikirannya pun baik, sifatnya baik, sehat dan jujur, sehat dan sabar, sehat dan tawadhu, sehat dan rendah hati, maka sifat berubah kemudian namanya dalam Al-Quran menjadi khair. Apa namanya? Khair. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, sebelah kiri paling atas di mushaf. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu orang Islam, kalian umat yang terbaik, punya sifat yang istimewa yang pernah dilahirkan untuk semua manusia. Di An-Nas itu menunjuk pada semua manusia. Manusia itu disebut 5 nama di Quran. Kadang Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjuk nafsunya. Ins 18 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk kelembutannya dan sifat nyatanya. Insan itu menunjuk aktivitasnya, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bani Adam menunjuk kepada asal mula keturunan sampai Nabi Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan An-Nas menunjuk semua sifat komunalnya tanpa kecuali, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, kalau pernah ada manusia tinggal di bumi semuanya, tidak akan pernah ada yang punya sifat baik melebihi orang Islam. Anda bayangkan? Kebayang nggak? Belum. Orang jahiliyah itu orang paling buruk yang pernah tinggal di bumi. Diturunkan risalah Islam, turun Al-Quran, dan merubah mereka menjadi orang paling baik yang pernah hidup di bumi. Anda bayangkan, yang tadinya perampok, pembunuh, pemabuk, ya maaf, pencuri, pembegal, saking dahsyatnya sekampung begal semua. Betul, sekampung. Jadi kalau ada orang begal sekarang, dia terlambat jauh. Sudah ada dulu. Bahkan pimpinannya dikenal, Jundub bin Junadah dari desa Ghifar. Di Ghifar itu sekampung begal semua. Dan semua orang yang ingin berdagang mesti lewat situ. Niaga ke Yaman, ke Syam, lewat situ. Kalau nggak lewat nggak bisa nyampe. Setiap lewat store, tak store persekusi, nyawa bisa hilang dieksekusi. Store. Turun Al-Quran diajarkan. Apa yang terjadi? Secara singkat pada taubat. Tukang begal Jundub datang pada Nabi, ya Rasulullah. Baru melihat Nabi keluar kata-kata, langsung tunduk jatuh syahadat. Ausini ya Rasulullah, berikan pesan kepadaku. Kata Nabi, pulang dulu, perbaiki diri, dakwahi kampungmu. Kata beliau, sebelum pulang saya akan sampai ke depan Ka'bah, saya sampaikan terbuka keislaman saya. Kata Nabi, jangan lakukan, umat Islam masih sedikit, nanti kamu malah kesulitan. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Datang ke depan Ka'bah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ma'syara Quraisy, hai orang Quraisy, kalian mau apa? Dipukuli sampai pingsan. Kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, jangan teruskan, kalau dia wafat kita celaka karena tak bisa lewat Ghifar. Akhirnya singkatnya pulang ke Ghifar, secara singkat berdakwah di Ghifar. Bayangkan, mantan begal belajar pada Nabi, Nabi pindah kemudian ke Yathrib jadi Madinah, tiba-tiba Madinah heboh, datang tapak kaki banyak, tok tik tuk tok tik tuk tok tik tuk. Kisah nyata. Begitu orang heboh keluar melihat, ternyata sekampung Ghifar dipimpin Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam semuanya. Anda bayangkan, seorang begal mendapat ajaran Quran, didapatkan langsung merubah jadi da'i dan menghafal hadis. Teman-teman hafal hadis bangun tidur, doanya bunyinya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu siapa yang meriwayatkan? Mantan begal. Buka di Al-Bukhari nomor hadis 181. An Jundub bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jika bangun dari tidur ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Imam An-Nawawi mengambil hadis Jundub bin Junadah. Silahkan buka di Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang ke-18 itu. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang riwayatkan mantan begal. Saking diabadikannya yang dahsyat,
Allahu Akbar. Disebutkan nama kampungnya untuk menunjukkan di kampung saya ini dulu begal semua, sekarang semua jadi baik. Maka tandanya tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Saya dari Gifar, maka kunyahnya Abu Dzar dari Gifar, dikenal dengan Al-Ghifari. Dia Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu dulunya Mantan begal. saya ngasih nama anak saya Al-Ghifari nih. Alhamdulillah. Ini Ustaz telat ngasih taunya. Tapi asa keren kan Al-Ghifari ya nggak? Ghifari. Ada yang belum selesai. Kenapa nama itu dicantumkan? Sebagai kebanggaan. Maaf gaji ini Bapak belum tahu ilmunya. Ya, semoga Allah ampuni Bapak ya. Ada yang belum selesai. Jadi dicantumkan itu sebetulnya ingin memberikan pesan. Dulu kota kami ini terbelakang, kelam. Tapi setelah datang cahaya Islam merubah sifat kami dan jadi kebanggaan. Akhirnya kota itu dibanggakan dengan kemuliaannya dan jadi inspirasi menjadi nama orang di kemudian hari, termasuk tadi yang alhamdulillah. Haji nggak jadi minta maafnya. Ditambah al di depannya, ujungnya i, itu sudah rumus. Ya, Imam Al-Bukhari namanya Muhammad dari Bukhara. Di beliau nama aslinya Muhammad, punya bapak Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bardizbah yang buyutnya Al-Mughirah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya. Kalau jadi Aagim gimana? Aagim Boleh Aagim Al-Geger Kalongi ya. Al-KPDAI ya, Al-Jawa Barati, Ad-Darut Tauhidi ya. Kembali sifat. Jadi kalau di Indonesia ini ada orang Islam, itu mesti lebih baik sifatnya. Khairul ummah. Tampilkan. Ya mantan begal aja jadi baik kok. Nah kalau sifat berubah jadi sikap, maka berubahlah namanya dari khair jadi ma'ruf. Pertama apa tadi? Tayyib. Tayyib. Kemudian Khair. lalu sekarang Ma'ruf. Jujur itu sifat. Tapi kalau disogok kemudian dia menolak, itu sikap namanya. Sedang bekerja, Pak tolong tanda tangan. Lihat, ini nggak benar ini. Saya nggak mau tanda tangan. Jadi saya jadi tahiyat, nggak mau maksiat. Nah itu ma'ruf namanya. Balik lagi orangnya, Pak sudah diperbaiki. Bagus. Kok nggak beda? Fee-nya Pak dari 100 juta jadi 1 miliar. Kamu ini bagaimana? Perbaiki, tapi sebentar. Saya istikharah dulu misalnya. Nah itu setengah ma'ruf. Ma'ruf sifat yang berubah jadi sikap. Khair sifat, jujur sifat, anti sogok sikap. Sabar sifat, dicela membalas dengan yang baik sikap, itu ma'ruf. Karena itu khair dan ma'ruf sering disatukan dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Tapi apakah semua sikap baik itu dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Non muslim banyak yang jujur, non muslim banyak yang suka berderma, bantu, ada yang bantu bangunan, bantu bikin jalan dan sebagainya. Tapi apakah perbuatannya dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Nah ketika kebaikan tadi dikerjakan karena Allah, maaf, jujurnya karena Allah, kerja karena Allah, mengajar karena Allah, tadi yang bertahan di pesantren karena Allah, maka berubah kemudian kata ma'ruf ini menjadi ihsan. Ihsan. Ya, hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan, perhatikan cara menerjemahkannya. Saya mohon izin tidak bermaksud mengajari, hanya menyampaikan apa yang guru kami telah sampaikan. An ta'budallaha. Engkau menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Minumnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah, belajarnya ibadah, mengajarnya ibadah, semua aktivitas, merawat rumah tangga ibadah, semuanya. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Walaupun kau tak mampu menyaksikan Allah saat beribadah itu, maka rasakan Allah sedang mengawasi kita. Jadi kalau kita sadar sedang diawasi Allah dan itu membuncah dalam jiwa kita, mustahil berbuat maksiat. Anda akan minum dan sadar saat akan minum sedang diawasi oleh Allah, maka mustahil menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah. Orang sedang bekerja ditawari korupsi, merasa diawasi Allah, mustahil korupsi. Itu ihsan namanya.
Di Quran surah ke-46 ayat ke-15, ihsan. Nah, sekarang kalau kita gabungkan thayyib badannya sehat fisiknya, khair sifatnya mulia, ma'ruf sikapnya baik, ihsan dikerjakan karena Allah semua kebaikan itu, menggabungkan 4 ini, maka itu yang disebut dengan salih. Di salih gabungan dari thayyib, khair, kemudian ma'ruf dan ihsan. Karena itu Allah memberikan kalimat fitrah dalam Al-Quran. Setiap orang tua bahkan sejak anaknya dalam kandungan pasti mengharapkan anak yang soleh. Buka Quran surah ke-7 ayat 189. Perhatikan pertengahan sampai ujung ayatnya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ketika suami istri mulai bergaul, istrinya mengandung kandungan ringan sampai berat, maka fitrahnya akan mulai berdoa kepada Allah, suami dan istri, ya Allah, mohon jadikan anak lahir nanti anak yang salih. Saya belum pernah dengar ada orang berkata, ya Allah jadikan anak saya anak yang thayyib. Pasti saleh. Jadi saleh itu gabungan tadi dari thayyib, masih ingat? 2, khair, yang ketiga ma'ruf, 4, ihsan. Tahan sebentar sebelum masuk ke ulama. Ada yang ke-6. Yang ke-6 disebut birrun namanya. Al-birru. Ya, al-birru. Kalau birrun artinya kebaikan yang lahir setelah buruknya hilang. Ya, kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang. Ada orang berbuat buruk, ditinggalkan keburukannya, lantas berubah menjadi baik. Marahnya ditinggalkan jadi sabar. Sombongnya ditinggalkan jadi tawadhu. Maka kebaikan yang muncul setelah meninggalkan yang buruk disebut apa? Birrun. Kalau melekat pada pelakunya disebut dengan mabrurun. Ada haji apa yang populer? Mabrur. Kenapa disebut haji mabrur? Karena saat dia berada wukuf di Arafah, dia istighfar, dia mengenali keburukannya, dia tinggalkan itu, dia lontari, datang ke Muzdalifah mengambil batu, dia lontari di Jamarat, dicatat. Makanya sebelum haji catat dulu, kenali diri kita keburukannya. Jangan gengsi, tanyakan pada pasangan hidup, tanyakan pada anak, tanyakan pada orang tua, ibu tanyakan pada suami. Ayah, mama mungkin banyak salah. Emang? Ya nggak apa-apa ya, sampaikan saja untuk ditobati, tulis. Sampai di sana rinci. Makanya ketika lontar jumrah kita melontar sifat kita. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Hadisnya sama dengan yang nyembelih di sini. Waktunya sama. Yang di sana melontar, di sini menyembelih tanggal 10 itu. Kalimatnya sama. Di sana Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Di sini Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apa yang dilempar? Sifat hewani dari kata bashar tadi, nafsunya. Ya, karena itu sifat hewan disembelih, hewannya di sini, yang di sana melontar. Karena sudah dilontar, hilang buruknya, pulang-pulang membawa kebaikan. Itu yang disebut haji mabrur. Haji mabrur itu haji yang bisa menepikan sifat buruk dan berubah menjadi baik di kemudian hari. Karena itu diingatkan oleh Nabi, kalau sudah haji, sayang, udah fisik, harta, tenaga, waktu, jangan ditukar. Surga yang sudah diberikan oleh Allah itu, jaga itu dengan baik, jangan ditukar dengan maksiat lagi. Dilekatkan kalimat haji di situ, bukan gelar, pengingat. Jadi kalau ada yang menyebutkan Pak Haji, itu bukan gelar, ingat. Pengingat, jangan sampai kebaikan Anda luntur lagi. Nah, kembali kepada tadi salih, fokus baik-baik. Di salih itu umum, mencakup semua sifat ma'ruf. Umum salih itu. Ma'ruf itu kebaikan dikerjakan karena Allah. Salat baik dikerjakan karena Allah, ma'ruf. Sedekah ma'ruf. Puasa ma'ruf, umum. Jadi soleh itu baru nama umum. Bisa Anda pilih di antara sekian yang umum itu, mana yang ingin Anda capai. Contoh, Bapak Ibu ingin soleh, pilihannya amalan apa yang ingin dipilih oleh Anda? Dibentangkan oleh Quran. Mau jadi ahli puasa? Boleh. Ahli tahajud? Boleh. Ahli sedekah? Boleh. Dibuka 8 jenis kurang lebih oleh Al-Quran, disetarakan dengan 8 pintu surga. Jadi surga akan dimasuki oleh orang-orang soleh dengan beragam amalan-amalan yang dikerjakan saat di dunia. Baik, karena itu amalnya disebut amal soleh. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25, paling kanan sebelah atas di mushaf.
Ini kalimat surga pertama disebutkan dalam Al-Quran. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada orang beriman yang telah mengoleksi amal-amal soleh. Dia diberikan kabar gembira, aku siapkan beragam jenis surga untuknya. Anda tanya, ya Allah, amal apa yang harus aku kerjakan sehingga aku bisa mendapatkan surga itu? Dirinci oleh Quran, dibagi 4 bagian. Pertama, ada amalan yang saat Anda kerjakan ke surganya bersama para nabi. Semua nabi yang pernah tinggal dan bertugas di bumi. Itu ada di Quran surah keempat ayat ke-69. Ada kalimat solehnya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Amalannya apa? Ikuti semua sunnah Nabi. Keluarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur bagaimana cara Nabi bangunnya? Buka Abu Dawud nomor hadis 1367 misalnya. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu duduk dulu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim surah Ali Imran. Nabi kalau bangun dari tidur tidak langsung bangun, duduk dulu, menghilangkan bekas ngantuknya, baru kemudian berdoa. Jadi kalau berdoa jangan bangun langsung doa. Gak akan sadar. Sadarkan dulu. Dan itu pun kadang butuh waktu. Bangun jam 3 mau sadar, begitu lihat jam 5. Sadar dulu. Mau makan, lihat Nabi tuntun. Mau ke toilet, lihat Nabi. Makanya silahkan cek, bandingkan dengan ajaran manapun. Anda hanya akan temukan dalam Islam semua pekerjaan kita ada bimbingannya dari Nabi berupa doa. Itu bimbingan. Nah, kita keluarkan. Ada amalan soleh yang kedua, mohon izin, maaf, surganya di level yang kedua, di taman surga, langsung diberikan kenikmatannya oleh Allah. Taman surga ini indahnya, semua kenikmatan diberikan oleh Allah dan letaknya indah sekali. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Apa amalannya? Kata Allah, rajin tahajud. Saya bacakan ayatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang soleh yang takwa yang akan tinggal di taman surga. Apa amalannya? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan mendapatkan semua langsung dari Allah pemberian surganya. Jadi kalau yang di bawah itu yang melayani wildanun mukhalladun. Ya, ada yang pengen minum, datang tiba-tiba. Kalau laki-laki datang bidadari surga. Cantiknya tak terlukiskan. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Lihat istri sendiri gak akan sebanding dengan itu. Ya, beda jauh. Seperti mutiara, ya, seperti berlian, nampak indah. Dibawakan gelas-gelas, masya Allah, bi aqwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Gelasnya terbuat dari emas mutiara yang berkilauan. Kalau ibu perempuan dilayani pangeran-pangeran surga, indah. Tapi, silakan. Jadi kita kemana itu nanti? Insya Allah. Nanti kita pilih di belakang nanti ada. Oh, iya, siap. Akan terlihat. Siap. Baik. Tapi di taman surga yang berikan langsung Allah. Indah. Dan sebelum masuk ke sini, dia diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang wajahnya berbinar, gembira luar biasa. Bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nadhirah. Karena ia bisa menatap Allah yang dirindukan, yang tak pernah nampak. Anda berpisah dengan putra Anda 20 tahun. Dia katakan saya mau datang. Di bandara landing pesawat jam 7. Ibu akan datang jam berapa? Bahkan ada yang menginap untuk menyambutnya. Dan suasananya luar biasa. Sekarang kita diberikan nikmat, kebutuhan, kesehatan, kenikmatan oleh zat yang tak pernah nampak di bumi. Kita merindukannya. Dan tiba-tiba berjumpa. Bagaimana kerinduan kita terbuncah saat itu. Saya ingat almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, guru sahabat kita. Saya menengok beliau di rumah sakit sebelum wafat. Ustaz Hadi, abang sedang nunggu deh. Ya bang, liqa'ullah, mau ketemu Allah, makanya pas mau wafat itu dituliskan kan oleh beliau liqa'ullah, dan dipersiapkan. Tidak ada kerinduan tertinggi ketika berjumpa dengan Allah dan Rasulullah SAW. Taman surga.
Kalau anda inginkan itu, apa amalannya? Dia orang muhsin kata Allah. Semua mengerjakan karena Allah. Jadi semua karena Allah. Lillah, 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 lillah. Karena semua karena Allah, Allah pun merindukannya. Ya, Syekh Jamaluddin Al-Afghani pernah mengajar kemudian di Jamiah Islamiyah di Madinah Munawwarah. Saat mengajar, itu beliau pernah sakit, merasa sakit. Cek ke dokter, kemudian balik karena hasil belum keluar lab. Berapa hari kemudian beliau meminta muridnya untuk ngambil hasil karena beliau ingin mengajar dulu. Begitu ngambil hasil, menangis muridnya di luar. Kenapa? Katanya, ayo masuk sini. Menangis, tak sanggup menyampaikan. Kamu tenang dulu. Begitu selesai beliau sampaikan, guru, hasil dari lab menunjukkan, kata dokter, usia guru sudah tidak lama lagi. Penyakitnya begitu kronis. Semua murid menangis pada saat itu. Tapi perhatikan bagaimana guru mulia ini menjawab. Kalian kenapa bersedih? Kalian kenapa bersedih? Aku sudah lama merindukan Allah untuk berjumpa dengannya. Sekarang Allah merindukan denganku, merindukan pertemuan denganku untuk segera aku menemuinya. Ketika Allah merindukan aku, kenapa aku harus menangisinya? Allah. Karena itu ketika pulang dibalas dengan indah oleh Allah. Apa amalannya saat di dunia? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Orang ini kata Al-Quran sedikit tidurnya, malam bangun. Di dalam rumus fikih kalau sudah disebutkan di Quran jangan ditambah, jangan dikurang. Kata Quran sedikit tidur, dihilangkan dia tidur. Ditambah sedikit-sedikit tidur, ya nggak bangun. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Ini rumus. Kalau selesai tahajud, kalau bisa jangan sampai pas subuh, menjelang subuh. Sisanya dipakai istighfar sebelum subuh. Subuh 4:06, ya, jam 4:4, 4:10 selesai istighfar. Itu disebutkan oleh Quran, ahli istighfar di waktu sahar adalah orang yang seakan ahli surga yang sedang berjalan-jalan di bumi. Istighfar. Ya. Allahu akbar, bil ashari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Senang sedekah. Sedang sedekah. Mau diminta mau nggak diminta, punya anggaran. Di sehari itu punya anggaran, walaupun cuma sedikit, yang penting sedekah. Dia ngejar amalan itu. Ya, apapun itu, mau wakaf, mau infak, mau macam-macam. Saya senang nih, biasanya di Darut Tauhid selalu ada itu kesempatan begitu. Itu tawaran tuh. Untuk masjid kah, untuk wakaf pesantren kah, dikejar. Jadi dia tuh punya anggaran untuk pulang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, level orang soleh yang ditempatkan di surga, rumahnya seluas langit dan bumi. Wah, itu silahkanlah, mau maraton, mau kopral, mau sepedaan, mau nggak nyampe-nyampe tuh. Ya, sepeda. Emang ada sepeda di surga? Bahkan bukan cuma sepeda. AA merindukan apapun baru kepikir langsung ada. Kuda? Bisa. Bisa. Saya ke Darut Tauhid misalnya diajak oleh AA misal melihat kuda. Belum sempat naik. Tiba-tiba jalan mau ceramah meninggal. Misal. Begitu wafat Allah berikan kemudian anugerah surga. Ini level yang paling rendah, yang keempat. Misal saja, misal. Kata Allah yang keempat ini pun yang enggak disebutkan, itu kalau minta apapun. Al-Baqarah ayat 25. Ya, "Kullama ruziqu minha min thamarat rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha." Tiba-tiba begitu masuk surga yang ini, ingat kepikiran pertama kali begitu wafat, kan belum naik kuda, masuk ke sini ingat, ya Allah, kuda kim cling. Wa utubihi mutasyabiha, diberikan persis seperti yang terfikirkan di benaknya. Waduh. Ya Allah, tapi agimnya nggak ada. Misalnya ajak pling. Ya, saya kan belum meninggal. Ternyata di atas saya gitu. Bisa ada. Jadi ada level yang seluas langit dan bumi. Amalannya apa? Di Ali Imran ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Itu dia rajin infak. Alladzina yunfiquna fis sarra. Pertama istighfar dulu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo cepat bergegas introspeksi diri, istighfar. Jalan ke sini istighfar, pulang dari sini jalan istighfar. Istighfar. Astagfirullah. Kan banyak salahnya. Mata berapa kali salah ayo dalam hari ini saja. Telinga berapa kali salah dengar, lisan berapa kali salah ucap. Jadi kalau merasa banyak salahnya, tutup dengan istighfar. Astagfirullah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin.
dan aku siapkan bagi orang-orang tertentu surga seluas langit dan bumi, yaitu orang takwa dari kalangan orang soleh. Apa amalan solehnya? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, gemar berinfak walaupun dia sedang terbatas, masih infak juga. Nggak punya pun masih merekomendasikan, coba datangi si fulan, mungkin dia bisa memberi. Wal kadhiminal ghaidha, ini yang beda, sanggup menahan amarah. Itu nggak mudah. Wal afina 'anin nas, bisa memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan yang berbuat baik. Ja'far As-Shadiq itu menunggangi betul ayat ini, mengajarkan kepada pembantunya. Satu kali sedang ada tamu begini ya, pembantunya itu dulu tuh biasa orang bantu ulama, bukan untuk bantunya supaya dapat ilmunya. Saya waktu belajar dulu saya bawakan tasnya guru saya, kitabnya, cuma sambil bawa tas itu kita nanya, apa hukum ini, apa hukum ini. Alhamdulillah dapatnya banyak. Nah ini jadi pembantunya masuk. Satu kali beliau bawa minuman, begitu sedang duduk dengan tamu, jatuh kemudian gelasnya, tumpah di jubahnya. Berubahlah wajahnya Ja'far itu. Sedangkan Allah Imam Ja'far itu termasuk yang lembut, cuma wajah berubah. Pembantunya cerdas. Apa kata pembantunya? Wal kadhiminal ghaidha. Dibacakan ayat tadi. Penduduk ahli surga bisa menahan amarah. Kata Ja'far, saya nggak marah. Tapi kan ada tamu, boleh jadi tamu pulang belum ngasih maaf. Diteruskan ayatnya, wal afina 'anin nas, juga memaafkan kesalahan orang. Apa itu angka? Saya maafkan. Cuman saking cerdasnya tahu bahwa Ja'far itu punya anggaran setiap hari untuk sedekah minimal 1000 dirham. Di kantongnya selalu ada. Hal itu belum sedekah. Diteruskan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Ja'far, sudah jangan diteruskan lagi. Ini ambil, saya bebaskan kamu sekarang dari membantu saya. Udah pintar. Nah jadi amal soleh itu banyak. Di antara amalan soleh yang terbentang, dibukalah pintu surga. Yang ahli puasa pintunya Ar-Rayyan, pintu tahajud, ada pintu sedekah. Tapi ada satu pintu yang saat dibuka akan memasuki semua pintu-pintu itu. Itulah amal soleh yang bahkan disebutkan dari hadis Ibnu Majah nomor hadis 233, riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, adalah pintu para pewaris Nabi. Siapa mereka ini? Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilma fakhudhuhu bihadhin wafir. Sungguh para ulama itu adalah pewaris Nabi, dan sungguh para nabi itu tidak pernah mewariskan materi, dinar, dirham. Ini isyarat dalam Al-Quran, ulama yang benar itu ulama yang orientasinya bukan materi. Jadi saya sangat bahagia tadi cerita di awal, diarahkan. Allah ingin arahkan kepada yang lurus, baik. Kita semua, karena godaan gak mudah Pak Bu. Lebih tahu dan lebih banyak pengalaman dibanding kami. Banyak godaannya. Saya dari dulu guru saya sudah menyampaikan sebelum datang ke Indonesia. Dari godaan amplop di sini. Saya mengajar di Libya, dan saya diangkat jadi Amir Khutbah usia 26 tahun. Kalau di sini ketua majelis ulama lah. Jadi saya berhak menentukan siapa yang khutbah di sana, dan semua yang khutbah mesti laporan dulu ke saya untuk bikin teks, saya periksa. Dan nggak ada kasih amplop di sana. Pemerintah yang berikan. Ya, pulang ke sini muncullah amplop. Itu yang repot. Makanya pertama kali Nabi diingatkan ketika beliau ditugaskan untuk berdakwah, jangan sampai orientasi materi, wala tamnun tastakfir. Jangan kamu ngasih untuk mendapat yang lebih banyak. Sekarang amplop aja istilahnya udah pakai istilah ilmu hadis. Kalau amplopnya tebal, bagus, ini sahih. Amplop tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Gak dikasih amplop maudhu'. Ada yang istilahnya air, datang kemana aja, itu airnya air hujan. Ya, tapi nggak bisa datang, cuman orang datang banyak, terbatas, itu airnya sumber air. Ya, nggak akan datang kalau nggak ngalir, itu seperti PDAM. Ya, kalau nggak dibayar nggak akan ngalir. Itu ada yang seperti itu dihindari. Maka yang pertama kata Nabi, kalimatnya ulama itu bagian dari amal soleh. Amal soleh dan tingkatnya tinggi karena mewarisi Nabi. Dan Nabi mewariskan pengetahuan. Karena itu di antara urutan orang-orang soleh tadi, tingkat tertingginya langsung di bawah kriteria para Nabi itu ulama. Gak mungkin ada ulama kecuali soleh. Karena urutan tingkat soleh nomor 1 itu ulama, jamak dari kata alim.
Makanya ada riwayat mengatakan fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Jadi kalau seorang sudah alim, punya ilmu, dan dia beribadah dengan ilmunya, dibanding orang soleh biasa yang cuma sholat, itu beda pahalanya tinggi. Pahalanya, pengen tahu pahalanya? Anda kalau belajar berilmu, kemudian mengamalkan dengan ilmu itu untuk ibadah, maka pahalanya sejumlah benda-benda yang ada di langit. Hitung sendiri. Kalau standar ibadah saja, misal sholat, nggak belajar fikih sholat, yang belajar cuma sederhana aja, takbir, ya sampai salam, yang penting hafal bacaan, tahu gerakan, tapi nggak ngerti, artinya nggak paham. Apakah itu takbir maknanya apa? Doa ruku nggak ngerti, doa sujud nggak paham, tetap dapat pahala. Menggugurkan kewajiban, pahala dapat. Berapa pahalanya? Buka Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang punya nilai pahala. Jadi hasanah itu artinya kebaikan yang ada pahalanya. Makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah jadikan semua aktivitas kami di bumi, di dunia ada pahalanya. Salat diantaranya. Ya, setiap mengerjakan perbuatan hasanah 10 pahalanya. Salat di Quran disebut hasanah. Buka Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulatan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan salat di kedua siang sampai malam, subuh sampai dengan isya. Sungguh salat itu perbuatan hasanah yang bisa mengentaskan keburukan. Jadi kalau sekali salat walaupun tak paham maknanya dapat pahala 10. 10 itu ngitungnya jangan begini, 1, 2, 3 terlalu kecil. Anda ke masjid saja ke sini, ke Darut Tauhid, datang ke masjid dengan niat ibadah, baru datang, belum ngapa-ngapain, tapi niatnya ibadah, baru datang. Di hadis Muslim disebutkan 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Jadi kalau ada orang sekali tadi sholat zuhur dapat 10, jarak 1 ke 2-nya 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Dari sekali sholat dapat 5 aban. Kalau ada yang meninggalkan sholat ruginya luar biasa. Ada orang nggak sholat ruginya luar biasa. Tapi kalau ada orang dengan ilmunya kemudian dia sholat, dia belajar fikih, bagaimana cara takbir, oh begini caranya, angkat sejajar dengan bahu. Dari mana tahu? Ya dicari, oh ini Al-Bukhari riwayat Abu Hurairah nomor hadis 711, di Muslim hadis 1397 diangkat begini, sejajar dengan bahu. Ada yang sejajar dengan daun telinga, ditemukan di An-Nasai, dicari sampai kisahnya. Apa maknanya ini? Oh maknanya begini, kalimatnya apa? Allahu Akbar. Lalu setelah paham dipraktikkan. Itu pahalanya bedanya, itu kata Nabi sejumlah seluruh benda langit yang ada di langit, di semesta. Kalikan 10 tadi. Saking dihargai ya. Alim. Jadi ulama itu orang soleh tingkat tertinggi. Orang ulama pasti beribadah. Gak ada ulama yang gak ibadah. Silahkan cek. Ya, ketika disebutkan dalam Al-Quran surah Fatir, surah 35 ayat 7 sampai 28, kata Allah saking khusyunya ulama ini, bahkan tidak ada yang paling khusyuk dalam ibadahnya setelah urutan para nabi kecuali ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang paling takut, paling khusyuk kepada Allah di kalangan manusia biasa pasti ulama. Sholat takut kalau nggak diterima, takut. Berfatwa takut, nggak sembarangan fatwa. Nggak sembarangan. Jadi ulama itu nggak sembarangan, takut kalau bicara salah, takut keliru. Jadi mustahil kemudian keluar kata-kata bahkan yang bertentangan dengan hukum-hukum Al-Quran atau menyinggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, itu mustahil. Ya. Jadi ketika disebutkan ulama itu artinya orang soleh urutan nomor pertama, dan pertama disebutkan dari kalangan ulama ini adalah ahli Al-Quran. Jika ada ulama ahli Al-Quran, Qurannya diamalkan, Allahu Akbar, maka dia bisa membawa, maaf, ibu yang telah melahirkannya, bapak yang bekerja keras untuknya, istri yang mendampinginya, anak cucu yang mengiringi kehidupan di dunianya, dia bisa gandeng semuanya itu masuk surga, jadi pemimpin untuk keluarga besarnya ke surga. Itu ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Dan dia diperkenankan membawa keluarganya ke semua pintu surga, disambut oleh semua malaikat.
sebelum menempati surga tertinggi yang telah disiapkan. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada orang, kata Allah, di antara hamba-Ku akan masuk ke dalam surga Aden. Dia menggandeng orang tua yang telah berjasa mendidiknya menjadi ulama, ahli Quran. Tahu dari mana ahli Quran? Ditafsir di Quran surah Fatir ayat 33-nya, 32 sampai 33. 33 kalimat yang sama. Di 32-nya ahli Quran, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba terpilih yang kami pilih. 33-nya Allah, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min aswabir. Ada orang ahli Quran akan masuk surga, di sini diberikan perhiasan dulu oleh Allah, dikasih jubah, dikasih gelang-gelang emas, diperkenalkan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Di At-Tirmidzi nomor hadis 2015, diundang orang tuanya, diberikan mahkota khusus, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Ini orang tua hebat, diwisuda oleh Allah. Orang tua hebat diperkenalkan pada penduduk langit dan bumi, yang bisa sabar mendidik anaknya jadi ulama. Maka ibunya digandeng yang telah melahirkannya, bapaknya digandeng, anak istri ikut di belakangnya masuk, disambut oleh semua malaikat di setiap pintu surga. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Bentuknya jamak, kum, menunjuk pada orang tua juga. Diucapkan selamat bapak ibunya, ibu bapak selamat ya, sabar saat mendidik anak anda, sabar, sabar bu, masukin pesantren, sabar. Jadi arsitek banyak bu, ke ITB jadi insya Allah insinyur, ke IPB jadi ahli pertanian, ke UI, ke Undip jadi dokter, banyak. Jadi ulama itu susah, makanya sabar. Anak mengeluh di pesantren, sabar. Didik jadi ahli Quran dari awal, mulai membaca, menghafal, pelan-pelan. Yang dilihat oleh Allah bukan hasilnya bu, ikhtiarnya. Itu beruntungnya kita. Di mungkin saat ibu mendidik, ibu wafat, jadi ibu. Saat anak dididik mungkin wafat, jadi pak. Yang dilihat bukan hasil. Dia gandeng tuh, keluarganya semua masuk, Allahu Akbar. Diberikan mahkota, masuk. Dan dimintakan langsung oleh Allah, Iqra waqar, fa inna akhira qiraatika akhira manzilatika. Sekarang silahkan bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Tempat tinggalmu adalah akhir dari bacaanmu. Digandeng naik ke atas. Allah, tidak ada yang paling indah. Makanya ketika ada yang mengatakan jadi ulama, jadi. Saya katakan pada ibu saya, bahkan Allah akan turunkan saat di dunia. Ayah saya meninggal saat saya masuk pesantren. Dan baiknya saya rasakan luar biasa. Beliau mengajar di musalla kecil dulu, sekarang jadi masjid. Itu saya selalu di bawah. Beliau mengajar, saya tidur. Sekarang gantian, saya mengajar, beliau tidur. Dan kadang di pangku, gendong sampai pulang. Saya pernah sengaja pura-pura tidur untuk ingin tahu apa yang dikerjakan ayah saya di jalan. Jaga betul supaya nggak bangun. Begitu saya disimpan di kasur dan bangun, diajak bercanda. Saya mau masuk pesantren, beliau nggak sempat ngantar. Saya bertemu, beliau menangis, peluk saya, minta maaf, nggak bisa ngantar ke pesantren. Saya belum mengerti apapun saat itu. Saya bertekad insya Allah saya belajar dengan sungguh-sungguh. Sepekan dua pekan saya dapat panggilan pulang. Saya tanya pada kakak saya yang ikut, sekarang ada di sini, di mana ayah? Beliau nggak jawab.